Bapak Ibu sekalian, jika di awal tadi sudah dibuka pertanyaan apa korelasi antara integritas dan kondisi psikologi seseorang, maka inilah saatnya menjawab rasa penasaran itu. Telah hadir bersama kita Ibu Tara de Tors. Beliau bernama lengkap Tara de Tors, seorang psikolog dan juga penulis buku The Happy Therapy Book, Fun and Smart, dan lain-lain, yang menyelesaikan program double degree untuk gelar Bachelor of Arts in Psychology dari University of Queensland, Australia, dan sarjana psikologi dari Universitas Indonesia. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita? Terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya. Mungkin saya ingin mengawali hari ini dengan mengucapkan terima kasih karena saya senang sekali bisa hadir di sini untuk sharing sebuah materi yang rasanya cukup penting, nggak cuma untuk pekerjaan kita, tetapi juga dalam menjalankan keseharian kita. Dan saya tahu ini bukan suatu hal yang mudah untuk kita lakukan, tetapi ini sesuatu yang bisa kita lakukan sesuatu, bisa kita tingkatkan terus-menerus, dan mudah-mudahan apa yang saya share hari ini bisa bermanfaat. Nah, nanti selama ke depan, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua dan teman-teman semua untuk berpartisipasi ya lewat chat. Jadi nanti kalau saya ingin bertanya sesuatu, boleh banget silahkan dikomentarin via chat, karena nanti sambil saya present, saya sambil akan bacakan komentar-komentar yang ada di kolom chat. Oke, sebelum saya mulai, suara saya sudah cukup oke kah? Apakah nge-lag atau putus-putus? Jelas. Ya, sudah jelas, Bu Tara. Oke, baik. Izinkan saya sharing materi ya. Oke, mudah-mudahan materinya sudah terlihat. Jadi tema hari ini adalah integritas dipertahankan sendiri atau pribadi dan diperjuangkan bersama. Integritas ini sesuatu yang kita semua tahu penting banget untuk dijalankan, penting untuk dimiliki, tapi kayaknya sulit ya untuk dipraktekkan ataupun dipertahankan. Integritas ini sebenarnya menjadi sesuatu yang penting dalam menjalankan hari-hari kita. Ada mic yang terbuka. Maaf Ibu, suaranya ada sedikit gangguan. Nah, sudah hilang. Tadi kayaknya mungkin ada mic yang terbuka ya. Oh ya, sudah aman ya? Sudah. Oke, baik. Ya, jadi integritas ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam menjalankan hari-hari kita untuk semua orang dalam bidang apapun, mau itu sekolah, kuliah, pekerjaan, ya, terutama untuk mereka yang bekerja di bidang pelayanan masyarakat ya, yang berhubungan langsung dengan banyak orang dan berhubungan dengan kepercayaan orang. Nah, tapi sebelum mulai, saya ingin bertanya dulu nih ke teman-teman di sini, ke Bapak Ibu semua. Kalau menurut Bapak Ibu semua, apa sih yang dimaksud dengan integritas? Boleh dong di-share di kolom chat. Saya cuma pengen tahu aja bayangan Bapak Ibu semua, apa sih yang disebut dengan integritas? Kesesuaian perkataan dan perbuatan. Berbuat baik. Iya. Oke, akhlakul karimah ya. Ada lagi, jujur, berani. Kalau kita lihat dari sini, definisi integritas tuh ternyata jadi luas banget ya. Komitmen, tanpa pamrih, konsisten, bersikap jujur, profesional, integritas itu identitas. Wah, ini keren-keren banget nih definisinya ya. Dan ternyata bisa dibilang tadi ya, definisi integritas itu kok luas banget. Nanti kita akan bahas lebih detail ya, sebetulnya definisi integritas sendiri itu sebetulnya apa. Tapi mungkin saya juga pengen mengajak Bapak Ibu semua untuk sedikit ngecek ke diri sendiri saat ini, seberapa sih dirasa sudah menjalankan integritas dalam hidup masing-masing, ya. Apakah kalau seandainya membayangkan nih dari 0 sampai 10, di mana 0 itu sama sekali tidak punya integritas atau tidak menjalankan integritas sama sekali, sampai 10
10 saya punya integritas tinggi dan saya sangat menjalankan integritas saya dalam keseharian saya. Nah, ini boleh nih. Kira-kira aja mau di-share di kolom komen boleh banget, enggak juga nggak apa-apa ya. Tetapi sekedar untuk cek ke diri sendiri, oke, saya saat ini posisi integritas saya dari sekian banyak definisi yang tadi sudah di-share oleh teman-teman semua, kira-kira saat ini ada di angka berapa? Ya, ada yang 7. Ya, mungkin integritas sendiri itu bisa sesuatu yang berubah-ubah ya. Ada kalanya mungkin integritas kita bisa tinggi, mungkin juga ada yang rendah, ada juga dulu rendah, sekarang sudah lebih tinggi. Artinya ini sebuah range yang kita perlu terus-menerus pertimbangkan supaya kita terus bisa melakukan sesuatu untuk mempertahankan integritas. Wah, ini ada yang jawab 10 nih. Oke. Nah, sekarang saya ingin untuk sedikit share ke Bapak Ibu semua beberapa contoh situasi, dan saya ingin masing-masing mencoba untuk cek ke diri sendiri kembali ya. Bayangkan ketika seandainya lagi masuk di jalan tol, kemudian macet banget, seberapa seringkah Bapak Ibu mengambil bahu jalan? Ya, coba untuk menjawab pertanyaan saya dan coba untuk mempertimbangkan sendiri ya, apa yang biasanya dilakukan. Seberapa sering mengambil bahu jalan saat sedang bermacet-macetan di jalan tol? Seberapa sering ketika jalanan kosong, lampunya merah, tapi kita terobos, tetap jalan aja? Siapa yang saat berbuat salah, mungkin cenderung menyalahkan yang lain dulu, atau mencari kesalahan di luar diri kita dulu, baru kita ngecek ke diri sendiri? Atau siapa dari teman-teman yang kalau janji belum tentu ditepatin? Siapa yang pas teman kita lagi cerita nih, cerita permasalahannya ke kita, terus teman kita bilang, tapi jangan bilang siapa-siapa ya, aku cuma cerita ke kamu. Tapi tetap kita ceritain ke orang lain, walaupun orang terdekat kita sekalipun. Siapa di sini yang sering memilih untuk melakukan jalan pintas daripada ribet? Walaupun kita tahu nih jalan pintas itu bisa jadi sebenarnya melanggar, tapi pemikirannya ya udahlah biar cepat aja deh atau biar nggak ribet. Adakah yang seperti itu? Ya, ini komentarnya menarik-menarik ya. Ada yang bilang nggak pernah ngambil resiko yang udah tahu bahayanya. That's good. Ada yang bilang kadang-kadang. Ya, jadi sebetulnya di sini bisa menggambarkan bahwa I'm sure banyak dari kita yang merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan yang tadi, ini adalah hal-hal yang menjadi bagian dari diri kita atau sesuatu yang actually sering atau tidak jarang kita lakukan. Dan ini adalah salah satu contoh kecil dari integritas. Kita tidak bicara tentang integritas dalam skop yang besar dulu ya, tapi kita bicara integritas dalam skop kecil yang keseharian banget, yang ternyata dalam keseharian kita integritas itu sangat diuji ya, sangat apa ya, bisa diuji nih setiap saat gitu. And it's not easy untuk kita bisa mempertahankan integritas. Nah, mungkin kita bisa memulai dengan coba mempertimbangkan pertanyaan yang ada di layar ya. Seberapa baiknyakah kita memperlakukan orang saat kita nggak dapat keuntungan apapun? Ya, misal kita berbuat baik, tapi orang nggak ada yang ngeliat. Kira-kira kalau kita mau berbuat baik, orang-orang nggak ada yang ngeliat, kita tetap berbuat baik atau tidak? Ya, sekarang kan banyak ya orang kalau mau berbuat baik semua diposting di TikTok gitu ya, supaya viral, supaya dipuji, atau supaya YouTube-nya laku, supaya dinilai baik misalnya. Kira-kira kita akan ngelakuin hal yang sama nggak walaupun nggak ada orang lain yang lihat? Atau apakah saat kita melayani orang lain, kita melayani dengan penuh ikhlas dan semangat yang sama, ya, walaupun orang tersebut tidak memberikan kita apapun, tapi memang bagian dari tanggung jawab pekerjaan kita yang harus kita lakuin. Atau jangan-jangan kalau orang lain memberikan sesuatu ke kita, misalnya memberikan imbalan atau apapun itu ya, sikap kita jadi berbeda nih, mungkin jadi lebih ramah, lebih ngeluarin effort untuk membantu, misalnya contohnya ya. Nah, apakah saya orang yang sama saat bersama orang lain ataupun saat saya sendiri? Apakah perilaku saya di kantor nih sama di rumah nih sama atau enggak nih? Apakah di kantor saya baik,
di rumah juga baik, atau jangan-jangan di kantor ramah, di rumah buas, misalnya. Yang mana nih diri kita yang sebenarnya? Apakah jika ada kesalahan, berani untuk mengakui kesalahan tersebut dan bertanggung jawab, walaupun mengakui kesalahan itu bisa memberikan konsekuensi yang negatif. Ya, kalau kita mengaku bahwa kita salah, nanti kita bisa dinilai buruk, mungkin kita mendapatkan punishment, tetapi seberapa jauh kita mau bertanggung jawab mengakui kesalahan kita? Atau jangan-jangan nih kita cenderung untuk melemparkan kesalahan atau mencari kambing hitam dulu nih atas kesalahan yang terjadi. Ya, tiga hal ini saya rasa hal-hal keseharian kita yang tanpa kita sadarin ini kita lakukan dalam keseharian kita, ya. Bagaimana kita bersikap di setiap lingkungan bisa jadi berbeda. Bisa jadi kita hanya berbuat baik, bertanggung jawab ketika ada orang melihat misalnya. Atau mungkin nggak semua orang punya keberanian untuk bisa mengakui kesalahannya. Banyak banget hal yang bisa kita pertimbangkan untuk menjadi pernyataan apakah sebetulnya apakah sebetulnya kita tuh udah berintegritas atau belum sih? Tapi pada dasarnya, secara sederhananya, kita bisa menyimpulkan secara praktis atau secara singkat, integritas adalah doing what's right, melakukan hal yang benar. Ya, tadi kan kesimpulannya udah banyak banget tuh definisi dari teman-teman semua ya, ada banyak. Tetapi intinya integritas adalah doing what's right, melakukan hal yang benar. Yang benar itu yang sesuai dengan apa? Dengan norma dan aturan yang ada. Bahwa kita tahu yang benarnya itu apa, dan kita tidak memilih untuk melakukan yang tidak benar. Ya, artinya kita tidak memilih untuk melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang sebenarnya menjadi sebuah kebenaran. Integritas berarti kita menjalankan apa yang kita tahu itu menjadi kebenaran. Dan doing what's right berarti termasuk ya bersikap jujur, termasuk taking responsibility, ya mengambil tanggung jawab, memperlakukan orang dengan adil misalnya, mengikuti aturan, atau hal-hal yang tadi teman-teman sempat share ya di kolom chat ya, berkomitmen, bertanggung jawab, misalnya tadi apa, jujur, pakai hati nurani, sama perkataan sama dengan sikap misalnya ya, itu semua termasuk doing what's right. Nah kalau dalam aspek pekerjaan, doing what's right berarti ya kita menghargai dan mengikuti aturan pekerjaan atau aturan perundangan yang memang sudah ditetapkan. Jika aturannya seperti itu, ya berintegritas berarti mengarahkan perilaku kita sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Berintegritas itu juga berarti kita be ready to work, artinya menjalankan segala tanggung jawab dan kewajiban pekerjaan yang enggak dong. Ya. Memilah-milih pekerjaan atau tidak memperlakukan pelayanan masyarakat kepada semua orang dengan sama, atau misalnya bekerja hanya jika dilihat atasan, atau jika dapat keuntungan, dan sebagainya ya. Ini bertentangan dengan integritas. Kemudian integritas juga berarti kita menghargai orang lain, respecting others. Di mana tanpa melihat orang itu siapa, statusnya apa, kedudukannya apa, orang itu memberikan keuntungan apapun, kita tetap menghargai semua orang. Ya. Dan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, termasuk kesalahan yang kita perbuat. Karena semua orang pasti pernah berbuat salah, apalagi di lingkungan kerja. Tetapi apakah semua orang mau mengakuinya dan mau bertanggung jawab? Belum tentu. Ya. Nah, integritas atau integrity ini juga sebetulnya merupakan sebuah pilihan. Untuk kita bisa memilih yang benar, maka berarti ada juga yang pilihan yang nggak benar, ya kan? Ada pilihan benar, ada pilihan tidak benar. Integrity berarti kita mengikuti atau membuat pilihan yang benar, bukan yang tidak benar. Integritas berarti kita secara sadar tahu dan mempertimbangkan pilihan yang benar. Nah, ini ada quote yang menurut saya bagus banget ya tentang integritas dan sangat bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan integritas. Berintegritas itu berarti kita choosing courage over comfort. Berani untuk bertahan, mengakui, dan bertanggung jawab, walau konsekuensinya nggak nyaman. Daripada memilih kenyamanan, tapi sebetulnya itu nggak benar. Ya. Contoh misalnya, aturan itu kan banyak yang nggak nyaman ya, tapi integritas itu berarti kita tetap memilih untuk menjalankan aturan, walaupun tidak nyaman sekalipun.
Kemudian integritas itu berarti kita choosing what's right over what is fun. Ya, mempertahankan apa yang benar sekalipun itu tidak menyenangkan. Atau memilih melakukan hal yang menyenangkan walaupun kita tahu itu sebetulnya melanggar aturan. Misalnya ya. Contoh misalnya berjudi, misalnya berselingkuh, misalnya ya. Itu kan sesuatu yang mungkin menyenangkan atau dapat uang suap misalnya, itu sesuatu yang menyenangkan gitu. Tetapi apakah itu sesuatu yang tepat? Enggak, itu bukan tepat, ya. Kemudian choosing to practice our value rather than professing them. Maksudnya adalah ketika kita berintegritas, maka kita memilih untuk menjalankan value dan nilai-nilai yang kita pegang daripada cuma sekedar kita membuat klaim, ya, bahwa kita punya value itu, tapi sekedar klaim doang. Integritas berarti ya kita benar-benar menjalankan value itu. Contoh ya, banyak orang yang menggunakan titel dirinya atau dia membranding dirinya, tapi pada kenyataannya dia tidak menjalankan perannya. Misal contoh nih kasus yang lagi banyak ya, misalnya ustadz yang di pesantren, yang apakah dalam kesehariannya dia menjalankan value-nya sesuai dengan titel atau tidak, gitu. Misalnya ya, padahal kan banyak yang bermasalah, misalnya contohnya ya, pelayan masyarakat apakah dalam kesehariannya benar menjalankan pelayanan ke masyarakat? Judulnya pelayan masyarakat gitu misalnya. Tapi apakah benar menjalankan? Belum tentu. Sesuai atau tidak nih? Belum tentu. Ya. Sehingga integritas berarti kita benar-benar menjalankan value-nya, bukan cuman memberitahukan ke orang lain bahwa kita punya value seperti itu loh, tapi pada kenyataannya itu tidak kita jalankan. Nah, mudah-mudahan bisa dapat gambaran ataupun sudah cukup jelas apa definisi dari integritas. Nah, sekarang saya pengen lanjut bertanya ke teman-teman semua. Berarti kalau kita sudah sharing definisi integritas tadi, boleh dong share di kolom chat perilaku atau tindakan apa saja yang termasuk tidak berintegritas di lingkungan kerja. Ini ada yang tanya kenapa contohnya Ustadz, karena saya mengambil kasus yang lagi heboh ya, yang terjadi ketidakadilan pelecehan kepada para santri ya, maksudnya itu bukan ustadznya maksudnya ya. Nah, oke, boleh dong di-share di kolom chat. Kalau dari definisi yang tadi sudah saya share, perilaku atau tindakan apa saja sih yang termasuk tidak berintegritas di lingkungan kerja? Ya. Apa aja nih, misalnya datang ke kantor siang, benar? Apalagi yang termasuk tidak berintegritas? Oke. WFO ke kantor pagi-pagi absen, pulang lama, sore absen lagi. Menerima gratifikasi, penyalahgunaan inventaris kantor. Ya banyak ya contohnya ya, memanipulasi data, kemudian menerima penyuapan, kemudian korupsi. Jam kerja marah keluyuran. Iya, saya nggak bermaksud sara ya, cuman itu biasanya kan lebih kepada titel yang memang orang pegang kuat value-nya, maksudnya seperti itu. Penyalahgunaan wewenang dan jabatan, ngambil bawakan ke ruangan lain terus nggak dibalikin lagi. Oke, nah ada banyak contoh-contoh di mana kita bisa jadi bertentangan daripada melakukan doing what's right ya di dalam keseharian kita. Nah, di sini mungkin saya mau ngajak ke teman-teman semua untuk sama-sama menyadari bahwa berintegritas itu memang bukan sesuatu yang mudah. Karena untuk kita bisa berintegritas, berarti kita harus berkompromi dengan diri sendiri, dengan sesuatu. Untuk bisa benar, berarti kita harus berkompromi untuk tidak melakukan hal yang tidak benar. Ya, harus menyingkirkan kenyamanan. Mengikuti aturan itu tidak selalu nyaman loh. Misalnya, nggak ngambil bahu jalan ya berarti harus macet-macetan, nggak nerobos lampu merah ya berarti harus nunggu. Dan ini berarti kita akan mengalami ketidaknyamanan.
ya. Sehingga untuk kita bisa berintegritas, maka berarti kita harus kompromi untuk merasakan ketidaknyamanan, ya. Harus ada usaha, harus ada perjuangan, bahkan harus mengalah untuk sesuatu yang kita nggak mau sekalipun. Pengennya nggak kerja, tapi ya harus kerja. Pengennya ya udah deh datangnya dimanipulasi aja biar cepet, ya, misalnya ya. Tapi nggak harus tetap kerja. Pengennya nggak melayani orang lain karena ribet, tapi tetap harus dilakukan. Kemudian harus menahan godaan-godaan apapun deh jenis godaannya. Uang, godaan bahkan untuk nggak ngapa-ngapain, godaan untuk bersenang-senang misalnya ya. Godaan untuk bersantai-santai misalnya contohnya ya. Jadi membutuhkan effort, usaha, harus mengalah, bahkan harus menahan keinginan-keinginan kita yang kita tahu sebetulnya mungkin saya nggak kepingin begini nih, tapi demi integritas saya terpaksa harus menahan nih, misalnya ya. Nah, selain itu, penyebab orang tidak berintegritas itu juga biasanya faktornya banyak. Ada faktor-faktor dari dalam diri kita sendiri, ya, personality kita yang akan berpengaruh untuk seseorang sulit atau tidak mempertahankan integritas. Faktor dari lingkungan, ya, misalnya kalau lingkungan kita tidak menjalankan aturan, ya kemungkinan kita juga akan melakukan hal yang sama, ya. Atau faktor-faktor situasional, misalnya ada kesempatan ataupun opportunity, ya, ada keadaan mendesak dan sebagainya. Nah, kenapa seseorang bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak berintegritas, ya, misalnya seperti tadi contoh-contohnya disebut oleh teman-teman semua ya. Ini ada beberapa research yang saya melihat di sini cukup menarik, jadi saya pengen share ke teman-teman semua. Ini research ini dilakukan oleh cognitive psychology tentang perilaku-perilaku yang tidak etis gitu ya, melakukan perilaku yang tidak etis ataupun perilaku korup. Nah, di sini di penelitian ini menemukan bahwa individu yang memegang power yang lebih besar lebih punya kecenderungan untuk berperilaku korup. Ya. Kemudian individu akan kecenderungan untuk berperilaku korup ketika mereka akan mendapatkan keuntungan secara personal, memiliki kontrol diri yang lebih rendah, dan melihat bahwa corruption itu tidak terlalu berdampak besar, ya. Dan ketika mereka bekerja di organisasi yang dimana perilaku tidak etis itu tidak dipunish, tidak mendapatkan hukuman. Kemudian ketidakpastian ini punya kemungkinan besar untuk meningkatkan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan korup. Ya. Rasionalisasi, bagaimana kita mencoba untuk mencari pembenaran atas apa yang kita lakukan, ini menjadikan perilaku yang tidak etis seakan-akan sesuatu yang lebih bisa diterima. Ya. Kemudian emosi, contohnya seperti rasa bersalah, misalnya ya, itu bisa menjadi salah satu hal yang menghambat kita untuk melakukan tindakan yang tidak etis. Ya. Jadi kalau seseorang tidak punya perasaan bersalah, artinya melakukan segala hal tindakan yang mungkin nggak baik, tetapi nggak ada perasaan apapun gitu ya, kecenderungan untuk mereka melakukan tindakan yang tidak tepat akan lebih besar. Ya. Nah, kenapa seseorang bisa melakukan perilaku yang mungkin di luar dari kesesuaian? Ada beberapa hal yang berdasarkan riset juga, ini merupakan penyebab seseorang melakukan tindakan tidak etis. Yang pertama, organizational ethics. Organisasinya menjunjung etika atau tidak, ya, sehingga perilaku yang tidak etik di dalam sebuah organisasi akan terjadi jika organisasi tersebut tidak menjalankan etika dan aturan yang ada. Misal contohnya nih, ketika atasan maupun lingkungan kerja pada melakukan pelanggaran, misalnya, atau organisasi pun melakukan pembenaran atas tindakan-tindakan yang sebetulnya melanggar. Seperti misalnya nggak ada tindakan yang jelas, atau ada aturan tertulis tapi secara etik tidak diproses, misalnya, atau bahkan dimaklumi ataupun dibenarkan, ya. Misal di organisasi tertentu menerima penyuapan, ya, itu dianggap normal sebagai bagian dari pekerjaan selama pekerjaan itu tetap dilakukan. Atau yang biasa dilihat prakteknya begitu gitu ya, jadi dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Yang kedua, cultural belief, di mana
Ini lebih kepada kepercayaan yang dimiliki oleh banyak orang di tempat yang sama, sehingga akhirnya jadi membudaya. Seperti misalnya masyarakat yang percaya bahwa ya udah biar lancar atau biar cepet harus dikasih uang. Kalau enggak ya nanti nggak dikerjain, misalnya ya. Budaya upeti misalnya memberikan imbalan untuk tujuan tertentu, misalnya ya, atau biar menandakan kesopanan berarti kita harus ngasih gratifikasi, misal contohnya ya. Nah, saya nggak tahu kalau di Bea Cukai ini gimana? Ada nggak kira-kira budaya-budaya yang terbangun di sini yang sebetulnya melanggar aturan misalnya ya? Yang pasti budaya di masyarakat terkait institusi pelayanan pemerintahan itu nggak seluruhnya cenderung positif ya, sehingga ada kecenderungan masyarakat pun juga akhirnya melakukan tindakan yang tidak berintegritas nih, karena budayanya cukup cukup dominan nih di masyarakat ya. Jadi bukan cuman orang yang bekerja di sebuah institusi, bahkan masyarakat pun juga bisa melakukan tindakan yang tidak berintegritas ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah value atau nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang dalam menjalankan kesehariannya. Biasanya value yang banyak dipegang orang yang melakukan tindakan yang tidak berintegritas adalah value pada uang atau kehidupan materialistis ataupun power ya. Ada orang yang memberikan nilai materialistis, bermewah-mewah, kekayaan atau uang sebagai value yang utama. Jadi apapun akan dilakuin nih untuk mencapai value tersebut, walaupun itu melanggar sekalipun. Ada juga orang yang memegang value power atau berkuasa sebagai hal yang utama, sehingga apapun dia dilakuin untuk mendapatkan power tersebut. Mau memanipulasi orang kayak misalnya ya, mau suap menyuap atau apapun dilakuin demi mencapai value-nya. Yang berikutnya, personality. Bahwa menurut penelitian ada ciri-ciri kepribadian tertentu yang membuat orang lebih mudah untuk melakukan tindakan tidak berintegritas ataupun korup, yaitu mereka yang punya kepribadian narsistik ya, lebih mentingin diri sendiri, apapun semua fokusnya ke diri sendiri, dan psikopati atau psikopat ya. Artinya mereka yang tidak punya empati, tidak memikirkan orang lain dan cenderung melanggar aturan ataupun norma ya. Nah, yang berikutnya, norma dan juga moral. Apakah seseorang tersebut memiliki atau mengikuti norma atau tidak nih dalam kesehariannya? Norma di sini bisa macam-macam ya, bisa norma agama, norma sosial, ataupun norma yang ada di organisasi. Seberapakah seseorang itu mau mengikuti norma yang ada atau tidak? Ada orang yang melanggar aturan dan mungkin berpikir, aduh, ini kayaknya nggak tepat nih, kayaknya harusnya saya nggak ngelakuin ini nih. Itu jadi ngerasa bersalah, jadi merasa nggak enak, jadi kepikiran misalnya gitu ya. Tapi ada orang yang melanggar norma, tapi mungkin dia merasanya biasa-biasa aja, nggak stres misalnya, nggak tertekan gitu, atau ya udahlah bodo amat gitu misalnya ya. Nah, menurut penelitian ada yang disebut dengan cognitive mechanism atau mekanisme cara berpikir yang sangat berkontribusi terhadap moral disengagement atau putusnya moral seseorang ya, bahwa memiliki moral dan berpegang pada norma itu hal yang sangat penting, tetapi ketika seseorang tiba-tiba tidak menjalankan sesuatu sesuai dengan moralnya, nah ini ada penjelasan secara cara berpikir kita nih. Yang pertama, cara berpikir psychological maneuver, yaitu cenderung untuk mencari pembenaran-pembenaran secara moral yang membuat perilakunya jadi seakan masih bisa diterima. Contoh misalnya ya udahlah, saya ngelakuin ini, yang penting kan menguntungkan organisasi misalnya, atau misalnya korupsi di partai kan juga menguntungkan partai misalnya ya. Ada penyuapan kan yang penting tetap melakukan pelayanan ke masyarakat misalnya, tetap win-win solution, masyarakat dapat yang dia mau, kita dapat yang kita mau misalnya, contohnya ya. Sehingga cara berpikir kita cenderung bermanuver untuk mencari pembenaran-pembenaran yang membuat perilakunya seakan bisa diterima. Yang kedua, cara berpikir advantageous comparison, yaitu melakukan perbandingan bahwa seakan-akan ada perilaku yang lebih buruk lagi daripada apa yang kita lakukan. Ya, misal contohnya ya, kalau saya nggak korupsi, saya jadi miskin nih, nanti saya nggak bisa menghidupi keluarga saya. Jadi lebih baik saya paling tidak bisa menghidupi keluarga saya daripada saya jatuh miskin, misalnya
ya. Jadi kita mencoba untuk melihat ada keuntungan-keuntungan yang kita dapetin, dan kalau kita nggak melakukan itu, ada hal yang lebih buruk yang akan terjadi. Sehingga seakan-akan yang kita lakukan menjadi lebih bisa diterima. Ya. Yang ketiga, displacement of responsibility. Pemikiran bahwa tindakan tidak bermoral yang dilakukan itu tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita. Karena misalnya, soalnya atasan saya juga melakukan itu, jadi ya saya juga jadi ikut melakukan, misalnya. Atau karena orang lain di kantor saya juga melakukan, jadi ini bukan saya sendiri. Sehingga seakan-akan yang kita lakukan ini bukan tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab bersama. Misalnya, yang saya lakukan itu termasuk sesuatu yang kecil banget dibandingkan apa yang orang lain lakukan. Atau kalau saya korupsi dari uang perusahaan, itu ya cuma sebagian kecil dari keuntungan yang perusahaan saya dapat. Misal contohnya ya. Dan yang berikutnya adalah distortion of consequences. Artinya ini merupakan cara berpikir yang membebaskan diri kita dari perasaan bersalah ataupun perasaan yang mengganggu kita saat melakukan tindakan korup yang biasanya melihat dari sisi bahwa ini tidak merugikan siapapun. Ya ini kan nggak merugikan organisasi, saya misalnya menerima suap, ya karena kan toh nggak merugikan siapapun, orang nyuap saya juga nggak keberatan, atau saya juga nggak ngerugiin siapa-siapa, misalnya ya. Nah, yang berikutnya, jadi ini cara berpikir yang mungkin kita perlu berhati-hati karena cara berpikir kita dalam kondisi yang tertekan itu akan sangat mudah untuk kita memanipulasi cara berpikir kita sendiri sehingga pada akhirnya membuat apa yang kita lakukan dijadikan sebagai sebuah kebenaran ya atau pembenaran atas apa yang mau kita lakukan. Nah, yang terakhir nih. Salah satu hal yang bisa membuat kita berperilaku yang tidak berintegritas adalah kendali diri. Integritas ini juga berhubungan dengan seberapa mampunya kita bisa mengendalikan diri kita. Ini karena untuk melakukan tindakan yang tidak berintegritas itu adalah sebuah pilihan. Nah, seberapakah kita mampu untuk mengendalikan diri kita, menahan diri kita untuk bisa mencegah diri kita melakukan hal yang tidak semestinya, ya. Dan kontrol diri kita bergantung pada yang pertama, impuls control atau seberapa kita bisa menahan dorongan-dorongan dari dalam diri kita untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai. Impuls control ini memang bukan hal yang mudah karena otak kita itu biasanya akan bergerak melalui 3 hal, ya. Mencari kesenangan, menghindari hal-hal yang dianggap tidak nyaman, dan menyimpan energi karena energi ini dibutuhkan untuk kita bisa survive ataupun bertahan. Itu sebabnya dorongan untuk kita mencari kesenangan atau mendapatkan hal-hal yang menyenangkan itu sulit untuk kita tolak. Ya, misal contoh ya, disuruh pilih uang atau integritas. Ya, ini bisa menjadi pilihan yang sulit karena uang itu menyenangkan, misalnya. Kemudian disuruh pilih uang nggak banyak, tapi hidupnya pas-pasan gitu ya, tetapi berintegritas. Atau hidup nyaman dan kaya tapi tidak berintegritas, misalnya. Ya, ini menjadi pilihan yang akan sulit karena nggak ada orang yang mau hidup susah dan nggak ada orang yang mau hidupnya menderita. Ya, disuruh pilih usaha atau kerja keras atau jalan pintas, misalnya ya. Bisa jadi ini juga pilihan sulit karena otak kita pengennya melakukan effort seminim mungkin untuk kita bisa menghemat energi. Ini sebabnya sulit untuk kita bisa mengendalikan dorongan-dorongan impulsif kita, sekalipun kita tahu sebetulnya kita lakukan itu bisa jadi melanggar aturan. Ya. Nah, yang berikutnya adalah kecemasan ataupun ketakutan. Ini juga bisa menjadi sebuah faktor yang bisa membuat kita jadi kehilangan kendali untuk melakukan hal yang sesuai dengan aturan. Misal takut tidak bisa hidup setara dengan orang lain, takut miskin, takut dimarahin atasan, takut tekanan dari lingkungan, ya pressure dari lingkungan misalnya ya, bisa jadi membuat kita akhirnya melakukan pilihan-pilihan yang tidak tepat. Nah, kalau begitu apa dong yang bisa kita lakukan ya supaya integritas ini tetap bisa kita pertahankan? Yang pertama adalah lebih kepada mungkin menyadari dahulu bahwa apapun action kita itu akan menimbulkan persepsi di orang lain. Terutama saat kita membawa nama institusi dan saat orang lain memiliki persepsi bahwa kita tidak berintegritas,
maka orang juga akan memperlakukan kita dengan tidak berintegritas. Saat orang tidak memperlakukan kita dengan integritas dan kita juga membiarkannya, maka disinilah akan terjadi tadi cultural belief, ya, kebudayaan, kepercayaan yang membudaya bahwa mungkin kita ataupun institusi kita jadinya nggak bersih atau tidak berintegritas. Nah, ini akhirnya akan menjadi sebuah lingkaran ketidakintegritasan antara masyarakat, institusi, dan orang-orang yang bekerja di dalam institusi tersebut. Itu sebabnya di judul saya menuliskan bahwa integritas ini sesuatu yang it's not easy, tetapi perlu untuk dipertahankan sendiri, tetapi juga perlu untuk diperjuangkan bersama, karena saat ada institusi yang saat kita berada di sebuah institusi dan kita berjuang sendirian untuk mempertahankan integritas, tetapi yang lain tidak melakukan hal yang sama, gitu ya, maka ini akan sulit untuk bisa menciptakan institusi yang bersih dan juga berintegritas. Nah, oke. Di sini saya sekarang mau share ke teman-teman semua, kalau tadi integritas dipertahankan sendiri dan diperjuangkan bersama untuk diri sendiri, apa dong yang bisa kita lakukan? Nah, di sini saya mau share tentang delay gratification, dan saya akan share sebuah video yang nanti teman-teman bisa simak, karena ini videonya cukup menarik. Sebenarnya video ini tentang anak-anak, ya, tetapi video ini sangat bisa menggambarkan bagaimana istilah delay gratification yang nantinya akan saya jelaskan lebih detail, ini sangat bisa kita terapkan bahkan untuk diri kita yang dewasa sekalipun. Ya. Kita mulai. Jadi di video ini ceritanya anak-anak ini diberikan sebuah marshmallow, tetapi orang yang memberikan marshmallow ini bilang ke anak-anaknya bahwa kamu jangan makan dulu marshmallow-nya ya, kamu tunggu dulu 10 menit. Nanti kalau kamu bisa menunggu 10 menit, kamu akan mendapatkan sebuah reward. Dan research ini tujuannya adalah mau melihat ketika anak-anak diminta untuk tidak menyentuh hal yang menyenangkan di depan matanya, kira-kira sikapnya akan seperti apa? Ya, mari kita lihat sama-sama ya. Kita melihat ya, menahan godaan untuk sesuatu yang menyenangkan di depan mata bukan sesuatu hal yang mudah. Ketika bisa menunggu 10 menit, maka diberikan tambahan coklat sebagai reward karena bisa menunggu. Tetapi kemudian diberikan aturan baru lagi bahwa kalau bisa menunggu 10 menit lagi akan ada reward lagi. Dan coba kita sama-sama perhatikan kira-kira apa yang terjadi ya, atau apa yang dilakukan oleh anak-anak ini.
Oke. Ya. Sebelum saya komentari videonya, ini tadi saya lihat kolom komen ternyata cukup rame. Mungkin saya ingin mengucapkan permintaan maaf kalau seandainya apa yang saya katakan menyinggung Bapak Ibu atau teman-teman semua ya. Tentu tidak ada maksud saya untuk menyinggung apapun atau membahas tentang SARA, karena saya sendiri pun Muslim dan tidak bermaksud untuk mengecilkan ataupun menyinggung siapapun. Mungkin tadi saya kurang memberikan penjelasan dengan detail bahwa yang saya ambil adalah contoh kasus yang akhir-akhir ini sedang terjadi dan itu rame viral di berita-berita. Ya, semoga bisa dipahami ya dan tidak menimbulkan tidak menimbulkan kekesalan ataupun ketersinggungan pada siapapun. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, di video ini sebetulnya sebuah research yang cukup populer untuk anak-anak. Disebut dengan marshmallow test. Untuk bisa melihat seberapa sih anak-anak ini sebetulnya mampu untuk menahan godaan yang mereka lihat di depan mata. Delay gratification ini berarti kita mencoba untuk menahan ya hal-hal yang mungkin kita sukain, tetapi saat itu tidak tepat untuk kita bisa mendapatkan reward yang lebih besar lagi. Untuk anak-anak ini, setelah mereka melakukan marshmallow test ini di masa kecil, di masa dewasanya mereka dites lagi nih, pada saat mereka udah kuliah nih, dites lagi. Dan ternyata dari research yang menemukan bahwa anak-anak yang memiliki kendali diri yang baik, artinya bisa menahan tadi ya 10 menit untuk jangan makan dulu, nanti akan dapat reward. Anak-anak yang bisa menahan ternyata secara akademis mereka lebih baik dan mereka cenderung lebih sukses dalam kehidupannya. Nah, sebetulnya poin yang di sini ingin saya sampaikan adalah kecenderungan kita untuk sulit mempertahankan integritas karena kita cenderung untuk mudah tergoda apapun yang ada di depan mata kita. Padahal yang ada di depan mata kita mungkin memberikan reward saat itu, tapi bisa jadi tidak memberikan reward dalam jangka panjangnya. Nah, oke. Di sini yang mau share ke Bapak Ibu semua adalah bahwa seringkali sebuah kebaikan, bahkan kesuksesan, itu sesuatu yang mungkin kita tidak terlihat di masa sekarang ya. Kalau misalnya nih ada pilihan kamu mau berintegritas atau kamu mau menerima uang suap ya. Rasanya yang kita bisa terima saat ini sebagai reward adalah ya kalau saya dapetin uang gitu ya. Kesannya bahwa mempertahankan integritas itu tidak mendapatkan sesuatu yang besar buat diri kita. Tapi sebetulnya tidak demikian. Itu sebabnya ketika kita bisa berintegritas, penting untuk kita berbangga ke diri sendiri dan justru memberikan diri sendiri itu apresiasi besar, terutama saat kita bisa mempertahankan integritas di tempat yang tidak selalu berintegritas atau di tempat yang celah untuk melakukan tindakan tidak berintegritasnya itu besar ya. Karena seperti yang saya katakan di awal, integritas itu sulit banget untuk dipertahankan karena kita harus berjuang, kita harus berkorban, kita harus usaha, kita harus bertemu dengan ketidaknyamanan. Ini bukan hal yang mudah. Untuk kita bisa mempertahankan integritas, ya maka kita perlu menyingkirkan tadi ya kenyamanan atau hal-hal yang kita anggap bisa kita nikmatin, ya. Seperti contohnya anak-anak tadi. Untuk saya bisa mendapatkan reward yang lebih besar, saya harus menahan diri untuk tidak memakan satu marshmallow yang ada di depan mata saya, ya. Nah, untuk bisa mempertahankan integritas ya maka mau nggak mau kita harus dealing dengan hal-hal yang tidak nyaman. Jadi bisa melakukan ini adalah hal yang menurut saya amat sangat patut untuk kita semua banggakan, ya. Gratifikasi atau reward atau hadiah yang kita dapatkan nantinya juga bukan hanya kita bersih dan kita berintegritas atau bersih dari persepsi orang lain yang melihat kita berintegritas ya, tetapi akan menghasilkan sebuah institusi yang juga berintegritas pula. So it seems you don't get anything dengan menjaga integritas, tetapi ini adalah sebuah persepsi yang salah. Because you actually mendapatkan sebuah power. Because it means kalian atau teman-teman semua, Bapak Ibu semua akan memiliki atau mendapatkan sebuah kekuatan untuk bisa mempertahankan sesuatu dan menghindari hal yang bisa saja menguntungkan buat kita di awal, tetapi berarti tidak menjaga integritas kita. Ya. So
apapun bentuk integritas yang sudah Bapak Ibu semua lakukan, walaupun itu kecil sekalipun, saya misalnya ya, saya males nih datang kerja tepat waktu, habis teman-teman saya juga banyak yang telat misalnya ya. Tetapi ketika kita push diri kita tetap melakukan itu, ini sesuatu yang layak untuk diapresiasi. Mungkin institusi belum mengapresiasi kita, but at least kita yang harus mengapresiasi diri kita sendiri. Berbangga bahwa kita telah melakukan the right thing. Because memilih melakukan hal yang benar bukanlah hal yang mudah. Walaupun, apalagi nih, ketika kita melakukan hal yang benar, orang lain nggak ada yang tahu, orang lain nggak melihat. Nah, di sini ujian terbesar integritasnya. Mungkin nggak kita tetap melakukan hal yang benar pada saat orang tidak melihat. Ya, ketika kita bisa melakukan itu, layak untuk diapresiasi, layak untuk diberikan reward. Berikutnya, penting untuk kita mencoba untuk set up atau menciptakan value-value yang meaningful, positif, dan berarti buat diri kita sendiri. Terutama value-value yang tidak mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berintegritas. Ya. Tadi saya sempat bilang di awal bahwa value uang, kekuasaan, materialistik adalah value yang rentan untuk kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis. Ya. Maka kita perlu menetapkan value yang berbeda, yang justru dapat memperkuat diri kita sendiri dari melakukan perilaku yang nggak sesuai. Ya. Value ini tuh ibarat seperti sebuah petunjuk ataupun goal dari setiap langkah yang akan kita buat dan setiap pilihan yang akan kita pilih. Value itu fungsinya seperti direction yang akan memberikan kita arah nih, kita nih mau kemana nih. Jadi kalau kita udah mulai bingung dihadapkan pada beberapa pilihan gitu ya, terutama pilihan-pilihan yang tidak menyenangkan, kita bisa menjadikan value ini sebagai patokan. Oh oke, value yang saya pegang adalah ini, maka saya akan mengarahkan perilaku saya untuk tetap menjalankan value tersebut. Ya. Setiap orang value-nya macam-macam, misalnya ya, ada orang yang pegang value kejujuran. Pokoknya apapun itu yang saya utamakan adalah kejujuran, karena kejujuran itu sesuatu yang saya pegang erat dalam hidup saya, itu prinsip hidup saya, misalnya. Ada lagi value yang saya pegang adalah value integritas, misalnya. Karena ini diajarkan oleh orang tua saya dan saya bangga punya value ini, misalnya. Ada orang lain yang punya value-nya mungkin agama, misalnya. Apapun itu dibalikin ke agama, ya, mengikuti aturan agamanya. Ada orang yang value-nya keluarga, apapun itu pokoknya mengutamain keluarga, apapun hal yang merugikan keluarganya yaitu nggak akan dilakukan, karena itu bertentangan dengan value keluarga, misalnya. Ada orang yang punya value adalah disiplin. Pokoknya gimana pun juga saya harus mempertahankan disiplin, misalnya, ya. Nah, dengan punya value positif yang kuat, maka ini akan selalu menjadi semacam rem ya, menjadi rem buat kita untuk kita bisa mencegah diri kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai, ya, atau bisa dijadikan pertimbangan lain, misal saat ada godaan, ya, ada value lain yang bisa kita utamakan. Nah, untuk kita bisa mendapatkan value, mungkin ada beberapa teman-teman atau Bapak Ibu semua yang masih bingung, misalnya ya, oke, value saya apa ya, gitu. Saya pengen memegang teguh prinsip apa sih dalam diri saya. Mungkin saya bisa mengajak Bapak Ibu semua untuk menjawab pertanyaan pertama ya. Pengalaman apa yang paling berkesan dan membanggakan dan meaningful yang pernah Bapak Ibu semua lalui dalam hidupnya? Ya, it can be anything. Baik itu pengalaman di masa kecil, di masa dewasa, bebas ya. Tetapi coba untuk pikirkan satu pengalaman yang paling berkesan, membanggakan dan meaningful untuk diri sendiri ya. Kalau ada yang mau di-share boleh banget nih di-share di kolom chat. Misalnya pengalaman paling membanggakan adalah pada saat saya misalnya dipuji oleh atasan saya karena saya bisa menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas yang baik, misal ya. Dari peristiwa ini, ketika itu sesuatu yang berkesan dan membanggakan buat diri kita, boleh cek lagi, oke, berarti value apa nih yang bisa saya ambil dari pengalaman tersebut? Oh, berarti melakukan pekerjaan secara berkualitas, quality jadi integritas, jadi value saya nih, misalnya gitu ya. Nah, maka pegang value itu sebagai arahan dalam menjalankan apapun dan membuat pilihan apapun. Nah, Bapak Ibu semua, I'm sure pasti punya. Kalau ada yang mau open mic juga boleh ya, boleh banget loh. Misalnya ada yang mau share pengalaman yang paling berkesan, membanggakan dan meaningful, dan dari sini nanti kita bisa sama-sama menemukan value-nya untuk dijadikan satu pegangan dalam membuat pilihan ataupun berperilaku dalam keseharian Bapak Ibu semua.
Pernah menolak godaan suap, rasanya membanggakan. Nah, kalau seperti ini, kira-kira nih, value apa nih yang Bapak bisa ambil dari sini, yang bisa dijadikan patokan ke depannya? Berarti di sini berintegritas misalnya. Ya, ketika menemukan bahwa oke, menolak hal yang tidak baik, berintegritas, itu membanggakan buat saya. Berarti ini harus saya repeat lagi, menjadikan sebuah arahan dalam hidup saya. Ya, pengalaman berkesan menjaga laut Indonesia dari penyelundupan. Yeay. Nah, boleh temukan value apa dari situ yang ditemukan nih. Oke, ternyata value apa misalnya keberanian. Saya nggak tahu value apa yang ditemukan dari pengalamannya ya. Keberanian kah atau misalnya integritas juga kah? Kenapa di sini saya fokusnya di membanggakan dan meaningful? Karena untuk kita bisa mempertahankan perilaku baik kita, maka itu harus sesuatu yang bisa memberikan rasa bangga, sebuah reward, sebuah perasaan positif buat diri kita sendiri. Ya, value kita harus berasalkan dari perasaan yang positif, bukan perasaan yang negatif. Oke, saya lanjut ya. Yang kedua nih, untuk bisa menemukan value, mungkin kita juga bisa memulai dengan mencoba mempertimbangkan siapakah sosok idolamu atau sosok yang kamu kagumi. Ya, I'm sure Bapak Ibu semua punya sosok-sosok yang dikagumi nih. Nah, boleh. Kenapa sih mengagumi sosok itu? Apa yang dilihat dari orang tersebut? Dan value apa yang bisa diambil dari orang tersebut? Misal, sosok yang saya kagumi adalah ayah saya, ya kalau saya nih. Dan value yang saya dapatkan, yang saya kagumi dari ayah saya dan saya lihat value yang dia pegang adalah kasih sayang, misalnya ya. Jadi, itu akhirnya saya jadikan value saya. Karena setiap saya melihat ayah saya melakukan itu memberikan sebuah kayak, wih, hebat ya bisa kayak gitu ya, saya juga pengen seperti itu. Dan itu akhirnya saya tanamkan ke diri saya. Ya, jadi boleh untuk bayangkan masing-masing idolanya siapa, orang yang dikagumi siapa, perhatikan value apa yang bisa diambil dari orang tersebut yang membuat kita mengagumi orang tersebut, dan jadikan value ini sebagai salah satu value yang kita pegang untuk diri kita sendiri. Ya. Nah, kalau sudah, mungkin saya pengen bertanya, kalau sudah menemukan value-nya, ya, kira-kira nih, sudah seberapakah kamu menjalankan value ini dalam hidupmu? Sudah dijalankan atau belum nih? Kalaupun belum dijalankan, nggak masalah. Value itu sesuatu yang bisa kita lakukan kapanpun, bisa kita tingkatkan, bisa kita pelajari, bisa kita kuatkan. Ya. Ini tadi ada yang share juga nih. Sangat ikhlas menjalankan kegiatan rumah tangga tanpa pamrih. Berarti value-nya mungkin adalah keikhlasan, misal ya. Mungkin keikhlasan yang itu yang dipegang. Jadi dalam menjalankan apapun itu, mungkin ketika di saat lelah, di saat mungkin mulai capek, mulai burn out, mulai mulai pengen komplain misalnya ya. Tiba-tiba muncul value-nya. Oke, tapi value saya adalah keikhlasan. Ya udah, berarti saya jalankan segala sesuatu dengan keikhlasan. Ya. Sadari bahwa setiap orang mungkin value-nya akan berbeda-beda, tetapi bisa mempertahankan ini akan memberikan reward yang sangat besar untuk kita masing-masing. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti kalau misalnya belum menemukan value-nya, boleh mempraktekkan 2 poin ini ya. Berikutnya. Hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mempertahankan integritas kita adalah di mana kita harus punya willpower atau dorongan untuk mempertahankan apa yang kita anggap tepat. Kadang kita berpikir bahwa kita nggak cukup kuat nih untuk menahan godaan, misalnya ya. Tapi actually, it's a matter of our mindset. Kita mungkin nggak sadar bahwa dalam hidup kita banyak banget yang dimana kita berhadapan pada situasi yang dimana ternyata kita punya willpower yang sangat kuat loh. Saya kasih contoh, berpuasa. Berpuasa itu butuh willpower loh. Karena godaannya banyak. Tetapi ketika kita bisa melakukan ini, atas dasar value apapun gitu ya, tandanya kita punya willpower untuk bisa mengarahkan diri kita, memilih yang tepat buat kita. Itu bisa berpuasa misalnya, willpower-nya dari mana? Atau misalnya bersabar menghadapi atasan yang menyebalkan misalnya ya. Nah mungkin dong kalau ada atasan kita lawan misalnya ya, bersabar menghadapi atasan yang tidak menyenangkan. Nah itu willpower-nya dari mana? Atau misalnya terus kerja untuk menghidupi keluarga, padahal capek.
Itu willpower-nya dari mana? Somehow kita percaya atau kita punya keyakinan bahwa I can do this. Saya bisa nih melakukan ini. Dan ketika kita believe bahwa I can, maka itu akan terjadi. Kapan saat ketika kamu bisa mendorong diri kamu melakukan sesuatu yang kamu pikir nggak bisa? Saya pikir saya nggak bisa nih melewati cobaan ini. Tapi ternyata saya bisa. Disitulah ada willpower. Disitulah berarti somehow kita punya mindset tertentu yang mengarahkan kita untuk tetap melakukan hal yang kita anggap tepat. Ya, I'm sure pasti banyak dari Bapak Ibu semua yang pernah mengalami kejadian seperti ini. Kejadian yang menurut kita kayaknya kita nggak bisa lewatin, kayaknya kita nggak bisa menghadapi ini gitu ya. Tapi ternyata kita bisa melalui ini semua. Somehow kita bisa mempertahankan diri kita untuk tetap mengejar apapun yang kita anggap tepat. Nah, maka lakukan ini juga untuk menjaga integritas. Because you actually have the power to do what's right. Ya. Jadi ketika kita dihadapkan pada pilihan yang benar, yang nggak benar, ya, yang berintegritas, yang tidak berintegritas, seakan-akan kayaknya kita membuat pilihan itu sulit gitu. Tetapi sebetulnya, balik lagi, kita punya power untuk bisa menentukan mana actually yang terbaik buat diri kita. Dan power ini datangnya dari mana? Dari willpower yang tanpa kita sadari sebetulnya sudah kita punyain dan bahkan udah kita terapkan dalam keseharian kita. Tetapi gunakan juga dalam berintegritas. Oke. Lanjut ya. Yang berikutnya. Cobalah untuk menciptakan habit-habit baru yang positif, yang justru akan bisa mempertahankan integritas Bapak Ibu semua. Yang pertama, untuk mencoba menjadi role model. Jadi bukan kita yang mengikuti role model kita, atau bahwa saat role model kita nggak tepat, kita jadi ikut ngelakuin hal yang nggak tepat, gitu ya. Tapi justru, malah perlu kita ngebangun diri kita yang justru menjadi role modelnya. Tunjukkan pada mereka, tunjukkan pada orang di sekitar, bahwa yang kita lakukan itu adalah hal yang tepat. Dan berbangga pada diri sendiri bisa melakukan ini. Sehingga orang juga akan bisa melihat kita menjadi role model mereka. Orang mungkin akan berpikir dia bisa loh ngelakuin ini, padahal itu sulit loh. Tapi dia bisa yang melakukan ini, ya hebat ya. Berarti aku juga bisa. Aku jadi pengen menjadikan orang tersebut role modelku, ya. Jadi malah justru kita yang perlu jadi role model. Jadi nggak bergantung pada orang lain di lingkungan kantor kita untuk kita jadikan role model. Ya gimana orang-orang sekitar saya juga pada nggak berintegritas sih, gitu misalnya contohnya ya. Ya tanpa kita melihat ke situ, kenapa nggak kita yang menjadi role model? Ya, itu sebabnya tadi ketika siapa tadi Bapak siapa ya yang sempat share ya, yang sempat share tentang bisa menolak suap, itu saya senang banget karena itu berarti Bapak yang menuliskan tersebut berbangga pada dirinya dan bisa membuat dirinya menjadi role model, sesuatu yang perlu dipertahankan. Nah, kemudian coba untuk berada bersama dengan seseorang yang memegang value-value yang sama. Ya, bahwa orang di sekitar kita value-nya pada berbeda-beda gitu ya. Mungkin ada yang bertentangan malah sama value kita, ada yang mungkin sama, ada yang mungkin berbeda. Tetapi sebisa mungkin kita mencari orang-orang yang rasanya punya value yang sejalan dengan kita. Kenapa? Karena melawan arus itu berat banget. Jika memungkinkan, ya kelilingi diri kita dengan orang-orang yang punya value yang sama, karena ini akan memperkuat value kita. Kemudian coba untuk start doing right, lakukan dari hal-hal yang kecil. Jadi kita nggak bisa membangun integritas dari hal yang besar. Misalnya coba deh saya mau nolak korupsi atau saya nolak suap misalnya ya. Of course itu tetap perlu dilakukan, tetapi membangun habit justru harus dimulai dari hal-hal yang kecil-kecil banget ya, yang keseharian banget, misalnya ikut aturan yang sederhana seperti datang tepat waktu, lakukan pekerjaan dengan jujur, atau misalnya menghargai orang kantor, ikut aturan lalu lintas misalnya ya. Dan poinnya adalah ketika Bapak Ibu semua bisa melakukan ini, you need to feel good about it. Karena dengan kita feel good, menyadari bahwa saya melakukan things that's right gitu ya, kita akan cenderung mengulanginya terus-menerus. Kemudian stand up. Pegang terus apapun yang menjadi value kita, ya. Kalau memang itu sebuah value yang baik, pegang terus value-nya. Walaupun mungkin orang di sekitar kita melakukan hal yang berbeda, ya. Ini
banyak kejadian ketika kita mencoba untuk mempertahankan integritas, tetapi orang sekitar kita enggak. Saya datangnya tepat waktu, tapi orang di sekitar saya datangnya semua pada nggak tepat waktu. Ya, di sini godaannya jadi besar nih. Ya kalau gitu mah mendingan saya juga nggak tepat waktu aja misalnya. Tetapi untuk mempertahankan integritas, kita tetap harus stand up dan percaya pada apa yang menurut kita tepat. Walaupun berarti kita sendirian di sini. Tetapi justru dengan kita bisa berdiri sendirian, itu yang membuat kita menjadi sebuah kebanggaan. Karena berarti kita nggak mainstream. Kita berbeda, dan kita berbeda karena mempertahankan kebenaran. Dan ini yang membanggakan. Nah, kalau tadi gimana cara kita mempertahankan integritas dari diri kita sendiri, nah kalau ini lebih kepada institusi atau gimana cara kita bisa memperjuangkan ini bersama-sama. Perubahan itu harus dimulai dari adanya perubahan persepsi. Kalau kita sama-sama percaya bahwa misalnya ya institusi kita itu tidak berintegritas, maka ketidakintegritasan itu akan terus terjadi. Misalnya di sesama Kemenq misalnya, ada nggak yang misalnya mempersepsikan misalnya bea cukai atau pajak itu banyak mainnya misalnya, atau bahkan di dalam institusi itu pun sendiri kita sendiri percaya bahwa institusi kita sendiri itu nggak bersih. Nah maka ini secara tidak langsung akan mempertahankan budaya tidak berintegritas tersebut dan akan membuat kita juga cenderung melakukan hal yang tidak berintegritas. Dan perubahan persepsi ini perlu dimulai dari diri sendiri dan diperjuangkan bersama-sama. Jadi kemarin saya sempat dengar ada program kompetisi bersih ya, institusi bersih. Ya ini menurut saya sesuatu yang bagus banget karena sama-sama merubah persepsi kita sebagai karyawan di institusinya maupun untuk orang lain ya. Jika di dalam bisa memegang bersih, maka di luar juga akan mempersepsikan bersih. Ya, saya terus terang nih, kadang-kadang budaya di luar suka berpikir, itu mah harus ada suap dulu tuh, gitu misalnya ya. Itu kan sesuatu hal yang masyarakat mungkin menilainya seperti itu. Tetapi harusnya tidak begitu. Harusnya kita pun tidak menilai seperti itu. Tetapi persepsi membuat kita jadi menilai seperti itu. Itu sebabnya persepsi ini adalah hal yang harus sama-sama dibenahin, baik dari orang yang di dalam institusi sendiri, orang yang di luarnya seperti saya kan di luar institusi bea cukai gitu ya, dan juga institusinya sendiri, ya, sehingga pada akhirnya ketika semua punya persepsi bahwa kita bersih gitu ya, yang mau nggak mau integritas itu akan berjalan dengan sendirinya. Kalau sekarang orang pengen berintegritas, tapi persepsinya nggak berintegritas misalnya gitu ya. Nah ini kan akan menyulitkan kita gitu. Nah yang berikutnya, set up a clear and standard, memegang peran yang sangat besar ya. Bukan cuman perilaku yang tidak etis yang dipunish atau yang mendapatkan hukuman, tetapi justru perilaku bersih harus di reward. Ya, ini poinnya. Bukan cuma perilaku yang tidak bersih, yang tidak berintegritas yang dipunish. Justru mereka yang berintegritas harus mendapatkan reward. Karena orang akan mempertahankan perilaku baik jika diapresiasi atau di reward. Orang bukan berhenti melakukan pelanggaran karena punishment, bukan itu poinnya. Tetapi justru orang akan berhenti melakukan pelanggaran dan mempertahankan perilaku baiknya karena di-acknowledge dan di-reward. Ya. Contoh misalnya, tadi ya teman-temannya semua datangnya siang, kita datangnya pagi, tetapi kita nggak dapat apresiasi apapun. Lama-lama orang jadi, ya ngapain aku termotivasi datang pagi ya? Karena datang pagi nggak datang pagi juga nggak ada perubahan apapun. Justru pada saat kita sudah melakukan hal yang tepat, maka itu layak untuk di-reward. Dan reward could be anything. Nggak harus berupa insentif, ya, nggak harus berupa uang. Sekedar apresiasi pun itu sebetulnya sebuah reward. Yang dimana kita perlu mendapatkan ini semua. Nah, untuk menyimpulkan materi tentang integritas, mungkin yang saya ingin katakan kepada Bapak Ibu semua adalah kamu, kita, mereka, semuanya berperan. Sehingga apapun perilaku-perilaku baik yang sudah kita lakukan, even itu kecil sekalipun, itu pasti akan membuat perubahan.
yang paling nggak kalau nggak perubahan untuk diri kita sendiri, perubahan untuk orang di sekitar kita, atau bisa juga perubahan untuk institusi. Jadi bertahanlah untuk melakukan sebuah kebaikan, karena itu pasti akan memberikan dampak yang baik. Walaupun saat ini belum terasa, tetapi pasti akan berdampak baik. Nggak ada perilaku kebaikan yang sia-sia. Begitu. Nah, sebelum saya lanjut, saya mungkin ingin bertanya untuk ke MC, saya masih punya waktu berapa lama ya? Ada waktu sampai jam 9. Ya, mohon izin untuk sesi tanya jawab kami sesuaikan sampai jam 11, Kak. Ibu. Oke. Sebentar ya, sekarang jam berapa ya? Saya masih ada waktu 10. berapa lama? Sekarang 10 ya. Ya. Oke. Saya sedikit mau share satu materi lagi, yaitu tentang pengaruh utamaan gender ya, atau kesetaraan gender. Ini mungkin topik yang agak sedikit berbeda dari integritas, tetapi di dalamnya pun itu mengandung integritas. Karena kalau tadi sempat saya bahas di awal, integritas itu berarti salah satunya adalah menghargai dan respek orang lain. Kesetaraan gender ini menjadi isu yang sekarang kayaknya juga lagi cukup banyak diangkat ya, mengingat bahwa pembangunan itu harus melibatkan semua orang. Jadi artinya tidak bisa pandang bulu ya, bahwa semua orang itu, baik itu perempuan, baik itu laki-laki, baik itu usia yang senior maupun yang bukan senior, semua berhak untuk bisa turut serta dalam pembangunan. Saya sedikit share aja kenapa kesetaraan gender ini sesuatu yang perlu diangkat ya. Mungkin kita sama-sama mencoba untuk mengistilahkan dulu apa sih sebetulnya dimaksud dengan gender. Gender itu bukan jenis kelamin ya. Gender itu adalah perbedaan status, tanggung jawab, fungsi perilaku laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh sosial. Ya, jadi bukan jenis kelaminnya, bukan perempuan ataupun laki-laki, tetapi peran-peran dan tanggung jawab atau status atau fungsi yang dikonstruksikan sosial pada jenis kelamin tertentu. Ya, ini yang disebut dengan gender. Jadi nggak ada hubungannya dengan kondisi biologis. Contoh paling simpel dari kecil kalau kita punya anak gitu ya, yang perempuan harus dikasih pink, yang laki-laki harus dikasih biru misalnya ya, itu sebetulnya udah merupakan perbedaan gender. Yang perempuan mainnya masak-masakan, kalau yang laki-laki mainnya tembak-tembakan. Jadi kalau laki-laki main masak-masakan, nggak bisa tuh, nggak sesuai dengan peran gendernya, misalnya, contohnya ya. Nah, secara umum nih, perempuan itu dikonstruksikan menjadi orang yang lemah, yang sabar, yang lembut, yang mengalah, ya. Jadi tiba-tiba kalau ada perempuan yang sedikit agresif, itu rasanya jadi bertentangan dengan gendernya. Kok perempuan kayak gitu, perempuan tuh nggak boleh gitu, lagi ngalah aja. Misalnya, ya, ada perempuan yang enggak, saya maunya bekerja. Akhirnya jadi dipersalahkan lagi, perempuan itu harus berkorban buat keluarga, nggak boleh kamu bekerja. Misalnya contohnya ya. Atau perempuan itu harus melayani, jadi kalau perempuan kerja berarti nggak melayani keluarganya misalnya. Nggak sesuai itu dengan peran gendernya, mungkin jadi dinyinyirin, jadi di-shaming, jadi dibully misalnya contohnya ya. Dan perempuan itu dianggap cenderung bergantung, bahwa perempuan itu ya bergantung sama pasangannya atau bergantung sama laki-laki misalnya contohnya ya. Sedangkan kalau dari sisi pria, dari sisi laki-laki, pria itu dipersepsikan atau dikonstruksikan harus kuat, nggak boleh lemah. Jadi tiba-tiba kalau ada laki-laki yang misalnya nangis, itu dianggapnya bertentangan dengan gendernya. Padahal nangis sesuatu yang normal dong. Masa laki-laki nggak boleh sedih gitu misalnya ya. Laki-laki itu harus hebat, harus mampu, harus mandiri. Jadi kalau ada laki-laki yang sedikit bergantung misalnya dengan pasangannya atau dengan orang lain, ya dianggapnya nggak tepat. Ya, padahal belum tentu seperti itu. Atau laki-laki itu ya sebagai pelindung perempuan. Nah, ketika kita membawa konstruksi gender yang sudah kita tetapkan nih di sosial kita, maka pada akhirnya ini akan membuat perbedaan dari peran, sikap, dan sifat dari masing-masing jenis kelamin. Perempuan harus begini, perempuan nggak boleh begini,
Perempuan itu perannya harus seperti ini, sedangkan laki-laki sifatnya harus begini, sikapnya harus begini, perannya harus begini. Akhirnya jadi ada batasan gitu antara perempuan dan laki-laki, ya. Ini yang akhirnya menimbulkan ketidaksetaraan karena seakan-akan sudah dikonstruksikan perempuan harus begini, laki-laki harus begitu gitu misalnya ya. Dan akhirnya jadi menimbulkan perasaan dominan serta submisif. Jadinya ada gender tertentu, ada jenis kelamin tertentu yang merasa lebih dominan, sedangkan ada jenis kelamin tertentu yang jadinya merasa submisif karena konstruksi gendernya, ya. Dan sehingga akhirnya menimbulkan perbedaan perlakuan nih antara perempuan dan laki-laki. Nah, tapi sebetulnya apakah memang perempuan dan laki-laki itu berbeda? Ya, secara biologis memang berbeda. Secara otak pun memang ada perbedaan, yang dimana dalam membuat keputusan, ya, dalam membuat sebuah keputusan, laki-laki itu biasanya cenderung menggunakan otak sebelah kiri. Ya, jadi waktu itu teori otak mencoba untuk melakukan riset terhadap perbedaan perempuan dan laki-laki. Ya. Pada saat membuat keputusan sambil di MRI nih, dan di sini terlihat bahwa ketika laki-laki membuat keputusan, maka otak yang aktif adalah otak yang sebelah kiri. Sedangkan perempuan ketika membuat keputusan, otak yang aktif adalah dua bagian, kanan dan kiri. Ya. Jadi ini menandakan bahwa cara berpikir perempuan memang cenderung lebih kompleks, lebih melibatkan sisi emosional daripada pria yang cenderung lebih praktikal. Ya. Perbedaannya sebetulnya di situ, sebatas itu. Tetapi apakah berarti dengan memiliki perbedaan tersebut, perempuan dan laki-laki tidak memiliki hak yang sama? Of course tidak. Ya. Nah, walaupun secara fisik berbeda, ya, secara fisik, secara biologis, jadi dari sisi otaknya ada perbedaan, tetapi pada dasarnya kita semua sama. Baik itu perempuan, baik itu laki-laki, suami, istri, ayah, dan ibu. Ya, semua sama-sama bekerja, sama-sama butuh untuk mencari nafkah, sama-sama pengen dihargai, sama-sama punya hati, sama-sama punya perasaan. Ya, jadi kalau salah satu gender diperlakukan berbeda, of course itu akan menyakiti juga, gitu ya. Sama-sama berjuang untuk keluarga, sama-sama ingin menjadi seseorang yang berarti, sama-sama punya kelebihan dan kekurangan, ya terlepas dari apapun perbedaan biologis yang kita punya, dan sama-sama memiliki tujuan. Itu sebabnya baik perempuan dan baik itu pria, semua orang pada dasarnya sebagai manusia, ya berarti kalau kita mau mengutamakan kesetaraan gender, kita tidak bicara perbedaan gender, kita tidak berbicara perbedaan kelamin. Yang kita bicarakan adalah sebagai manusia, bahwa kita sama-sama memiliki hak. Ya. Hak apa? Hak untuk berbicara, hak untuk menyatakan pendapat. Ya. Pria punya hak untuk berbicara, perempuan juga punya hak untuk berbicara. Perempuan punya hak untuk nangis, pria juga punya hak untuk nangis. Misalnya. Pria boleh bilang nggak suka sama sesuatu, ya perempuan juga boleh bilang untuk nggak suka sesuatu. Misalnya, punya hak untuk memilih. Memilih itu dalam arti apa yang paling tepat dan terbaik untuk dirinya, untuk keluarganya, misalnya ya. Kalau misalnya konstruksi gender perempuan harus di rumah, tetapi ketika kehidupannya membuat perempuan terpaksa harus bekerja, berarti perempuan juga harus punya pilihan untuk melakukan pilihan tersebut, ya. Sama-sama punya hak untuk bahagia di rumah, bahagia di lingkungan sosialnya, bahagia di tempat pekerjaan. Sehingga tidak ada diskriminasi, punya hak untuk didengar pendapatnya, ya. Apapun opini-opini, ide-ide, terutama di pekerjaan, baik perempuan, baik laki-laki, itu semua punya hak untuk didengar, dihargai secara sama, karena tadi ya kita sama-sama punya perasaan, sama-sama punya emosi, sehingga baik perempuan, baik pria, itu layak untuk dihargai dan dihormati, dan semua juga punya hak untuk berkembang, ya. Even perempuan yang memilih di rumah pun juga punya hak loh untuk berkembang. Perempuan yang bekerja punya hak untuk berkembang. Pria yang memilih untuk di rumah pun atau pengen di rumah pun juga punya hak untuk berkembang. Yang memilih untuk bekerja juga punya hak untuk berkembang. Sehingga membatasi seseorang berdasarkan atau memutus hak seseorang berdasarkan
gendernya, ya berarti kita tidak melakukan kesetaraan gender. Nah, dari sini yang ingin saya simpulkan adalah lebih kepada terlepas dari apapun gendernya, setiap orang tuh punya kekuatan dan kelebihan masing-masing. Perempuan dengan sisi misalnya tadi ya, lebih banyak melibatkan emosi, perasaan, itu punya kekuatannya. Pria dengan sisi praktikalnya yang lebih dominan, itu juga punya kelebihan. Ya, masing-masing punya kelebihannya. Dan terlepas dari konstruksi gendernya, secara pribadi pun kita semua pasti punya kelebihan masing-masing. Ya. Sehingga adalah hak kita atau bahkan mungkin tanggung jawab kita ya untuk bisa menonjolkan ini di dalam lingkungan sosial kita. So, baik itu pria dan perempuan, together we are stronger, hand in hand we are better. Ya, jadi artinya bagaimanapun juga bersama-sama akan membuat kita lebih kuat dan bisa berkontribusi terhadap pembangunan pemerintahan yang justru lebih optimal. Begitu, itu saja dari saya. Terima kasih atas segala komentar-komentarnya yang cukup rame di chat. Saya sangat senang sekali pada berkontribusi. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Saya memahami pembicaraan tentang integritas ini actually pembicaraan cukup sensitif ya. Sensitif dan juga serius in a way. Ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk kita lakukan gitu. Tetapi dari apapun yang saya share, mudah-mudahan bisa memberikan insight yang bermanfaat sehingga bisa bermanfaat untuk diri sendiri, untuk orang di sekitar, untuk institusi maupun untuk pemerintahan. Terima kasih. Ya, betul bahwa integritas itu bukan sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Tidak ada orang yang terlahir, oh dia udah punya integritas yang tinggi daripada yang lain gitu ya. Tentu integritas itu sesuatu yang perlu dibangun dan ditumbuhkan, bahkan sejak dari kecil sekalipun. Itu merupakan tanggung jawab siapa? Of course tanggung jawab keluarga utamanya. Ya, artinya ketika orang tua menjadikan role model untuk anak-anaknya tentang perilaku yang tepat, perilaku yang tidak tepat. Ini kan mengajarkan norma, misalnya norma sosial, norma agama. Ini bisa menjadi sebuah pegangan untuk anaknya akhirnya belajar tentang berintegritas. Jadi ya, saya setuju. Ini sesuatu yang memang perlu dibangun dan dimunculkan dari sejak kita kecil sekalipun. Makanya di beberapa sekolah sekarang itu juga udah banyak materi-materi tentang integritas yang diajarkan sejak kecil. Kenapa di sini saya menuliskannya dipertahankan lebih kepada pada saat kita bekerja, harapannya integritas itu sudah ada dengan pemikiran bahwa setiap orang sudah paham apa yang menjadi aturannya, sehingga sebisa mungkin ini perlu benar-benar dijaga. Tetapi saya setuju bahwa ini juga harus dimulai dan dimunculkan dari sejak kita kecil. Memang ada beberapa kondisi tertentu yang membuat integritas lebih sulit terbentuk untuk seseorang. Contohnya tadi yang saya sempat share, misalnya ada dari sisi personality, ada dari sisi unethical behavior di masa lalu, misalnya yang didiamkan, misalnya contohnya ya, ketika masih kecil mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang melanggar tapi nggak dapat punishment, misalnya contohnya dari orang tua nggak diajarkan, ya akhirnya jadi kita cenderung mengulang, atau tadi secara personality, mereka yang narsistik, mereka yang psikopati, punya kecenderungan untuk sulit berintegrasi dengan lebih besar daripada yang lainnya. Jadi, kalau saya melihat integritas itu merupakan tugas atau tanggung jawab sepanjang hidup kita sih sebetulnya. Karena di dalam kita menjalankan keseharian kita, akan ada banyak banget cobaan, pilihan, godaan, kesulitan, yang dimana di situ integritas kita terus teruji nih. Itu sebabnya waktu di awal, kadang-kadang kita yang berpikir, saya integritasnya sudah tinggi nih, gitu ya. Tetapi begitu dihadapkan pada suatu masalah, terus kita masih berpikir nih, oh berarti jangan-jangan dalam situasi ini integritas saya teruji nih, misalnya gitu. Itu sebabnya
dibangun dari kecil, dipertahankan sepanjang hidup kita. Begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang masuk pada kolom chat dari Bapak Saifullah BCTBK, Bea Cukai Tanjung Balai Karimun. Izin bertanya, ketika saya membuat SIM tidak pernah lulus karena dengan terang-terangan dianjurkan dengan cepat-cepat, dan kalau tidak punya SIM, kita melanggar aturan. Apa yang harus saya lakukan? Sedangkan menuju ke kantor itu jalannya 50 km dan tidak ada transportasi umum maupun jemputan kantor. Ya, ini merupakan salah satu contoh ketika di sini integritas kita jadi teruji ya. Karena tadi saya sempat share di kolom di presentasi saya, ketika kita berhadapan dengan sebuah kesulitan atau ketika kita ingin mempertahankan integritas di dalam sebuah kesulitan, maka kita mungkin akan berhadapan dengan ketidaknyamanan. Mungkin kita akan berhadapan dengan hal yang mungkin tidak menyenangkan, hal yang mungkin tidak praktis, gitu, hal yang mungkin bisa dilakukan dengan cepat misalnya ya. Tapi ternyata kalau kita mau berintegritas kita tidak melakukan itu, gitu. Artinya ada banyak hal yang jadinya perlu kita kompromikan nih untuk kita bisa mempertahankan integritas. Tetapi poinnya di sini adalah yang ingin saya share kembali lagi bahwa integritas itu adalah sebuah sebuah pilihan yang sebetulnya kita bisa pilih yang mana yang mau kita pilih gitu. Tetapi memang di sini saya perlu garis bawahi, ketika pun kita tetap memilih untuk mempertahankan integritas, disinilah tadi kita perlu berbangga pada diri kita sendiri. Karena tidak mudah untuk kita bisa mempertahankan integritas di lingkungan yang tidak berintegritas sekalipun. Ya, seperti tadi Pak Isja juga sempat bilang, ya. Tapi kembali lagi, ini adalah sebuah pilihan, dan ketika kita punya willpower, merasa bahwa ini sesuatu yang tepat, maka kita perlu berbangga dan mengapresiasi diri ketika kita melakukan hal tersebut. Ya, terima kasih Bu Tara. Beralih ke pertanyaan berikutnya pada kolom chat dari Bapak Okta Anang. Izin bertanya Bu, saya ingin bertanya seberapa besar pengaruh role model dalam mempengaruhi kepribadian kita, khususnya terkait integritas. Karena mungkin banyak terjadi kita tidak mempunyai role model atau bahkan ketika kita mempunyai role model, ternyata role model yang kita pilih tersebut tidak sesuai ekspektasi kita sehingga mungkin kita jatuh lebih dalam. Sementara itu saya pribadi belum dapat menjadikan diri pribadi sebagai role model sebagaimana tadi yang telah dibahas. Lalu bagaimana kita dapat menentukan pilihan yang kita ambil atau kita sekalian tidak usah memilih role model tertentu? Silahkan Bu Tara. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau sejak kita kecil, role model utama kita itu sudah pasti orang tua. Itu sebabnya integritas itu memang perlu diajarkan sedari dini. Anak-anak ataupun remaja dalam membuat pilihan ataupun keputusan, mereka kan cenderung lebih ngikutin keinginan atau cenderung lebih mengikuti emosinya gitu. Itu sebabnya tugas orang tua adalah untuk memberikan direction, untuk memberikan arahan, untuk memberikan aturan, sehingga anak-anak ini bisa berjalan di jalan yang tepat. Ya, role model ini kan berarti bukan hanya kita memberikan aturan sebagai orang tua ya, tetapi kita juga perlu mempraktekkan aturan itu. Karena kalau kita cuma ngasih tahu, kamu nggak boleh A ya, tapi orang tuanya melakukan A misalnya ya tentu itu nggak akan bisa menjadi sebuah bahan yang untuk anak tersebut bisa dijadikan integritas gitu. Tetapi saya paham bahwa tidak semua keluarga atau tidak semua orang tua mungkin bisa memberikan role model yang baik. Dalam hal seperti ini yang bisa kita lakukan, kalaupun kita merasa kita membutuhkan role model, sebuah sosok yang kita anggap bisa kita jadikan sebuah arahan, itu bisa aja dari siapapun. Itu sebabnya tadi kita sempat latihan, kalau kita mau punya value positif dalam diri kita dan kita nggak tahu harus nyari dari mana, bisa jadi harus nyari dari salah satu role model yang kita suka. Dan bisa jadi itu nggak dari keluarga, nggak apa-apa juga. Role model nggak perlu harus dari keluarga, walaupun pada saat kita kecil diawali dari keluarga. Bisa jadi dari tokoh-tokoh, siapa tokoh-tokoh masyarakat misalnya, yang kita anggap itu sesuatu yang hebat, idola kita misalnya ya.
Yang dimana poin di sini yang penting adalah kita mencoba untuk mengambil value-nya. Value apa yang bisa kita ambil dari orang tersebut yang bisa kita jadikan pegangan untuk bisa mengarahkan perilaku kita agar tetap berintegritas. Nah, kalau tadi juga sempat berkata, saya tidak merasa bahwa diri saya sudah sesuai untuk menjadi role model gitu ya, kalau tidak salah ya. Ya, integritas ini seperti yang tadi sebelumnya saya katakan, sesuatu yang akan kita pelajari seumur hidup. Jadi kalaupun sekarang kita tidak merasa bahwa saya rasanya belum berintegritas nih untuk bisa menjadi role model, integritas saya belum sebaik itu misalnya ya. Tidak berarti akan begitu terus gitu. Selama kita punya pegang value-nya, selama itu menjadi sesuatu yang kita anggap penting buat diri kita, maka integritas itu sesuatu yang akan terus bisa kita kembangkan. Hingga pada suatu saat nanti mungkin kita bisa merasa bahwa saya bisa nih untuk menjadi role model dalam hal ini. Itu sebabnya untuk kita bisa menjadi role model, mungkin kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil sekalipun. Ya tadi contohnya ya, misalnya tadi datang tepat waktu misalnya. Kalau di pekerjaan kira-kira hal kecil apa sih yang bisa dilakukan yang rasanya ini sebagai bentuk dari menjaga integritas, nah itu bisa dilakukan secara konsisten, sehingga secara kita tidak sadarin, mungkin kita merasa kita nggak jadi role model, tapi bisa jadi buat orang lain malah kita jadi role model mereka, mungkin, sangat mungkin menginspirasi orang lain. Begitu. Ya, terima kasih Pak Rafiq, sebuah analogi yang cocok banget. Saya sangat setuju. Ibarat sebuah pernikahan, kalau yang bekerja satu orang doang gitu ya, yang satunya nggak bekerja, ya susah kan mempertahankannya. Apakah sebuah pernikahan itu menjadi pernikahan yang misalnya membahagiakan gitu ya? Kalau yang kerja keras di situ cuma satu orang, ya itu sebabnya memang harus sama-sama semua orang yang ada di dalam lingkaran itu. Kalau dalam pernikahan berarti keluarganya gitu ya, suami istri. Kalau di dalam institusi berarti adalah seluruh karyawannya, semua memegang peran untuk bisa berintegritas di dalam situ, untuk bisa membuat sebuah institusi maupun lingkaran tersebut bisa berjalan sesuai dengan optimal. Tetapi, apakah ada kemungkinan bahwa itu ternyata tetap tidak bisa bertahan, contohnya seperti tadi pernikahan ya, ternyata jadi berakhir? Mungkin aja, mungkin. Dan penyebabnya bisa banyak. Bisa karena yang berjuang di situ satu orang doang, atau dua-duanya sebetulnya berjuang tapi nggak kena, gitu misalnya. Bisa jadi. Tetapi mempertahankan integritas baik itu di institusi maupun di dalam rumah tangga misalnya ya, atau mempertahankan hal baik deh yang menurut kita benar, itu menjadi sebuah acuan menurut saya ya, bahwa berarti kita sudah melakukan yang seharusnya bisa kita lakukan dalam batas kemampuan kita saat itu. Apakah yang kita lakukan berarti kurang? Ya belum tentu. Karena ada libatan dari orang lain juga di situ. Tetapi dengan kita tidak mempertahankan integritas, dengan kita tidak melakukan hal yang baik, berarti di sini kita tahu bahwa rusaknya lingkaran itu adalah bagian dari tanggung jawab kita juga. Nah, ini di sini yang perlu sama-sama kita pegang, bahwa ketika kita melakukan hal yang benar, walaupun yang lain masih melakukan hal yang salah, berarti kita tidak bertanggung jawab terhadap rusaknya institusi maupun lingkaran kita di dalam situ. Gitu. Tetapi ketika kita tahu bahwa kita tidak mempertahankan integritas, kita tahu kita melakukan yang salah, berarti secara tidak langsung kita juga bertanggung jawab di situ. Ya. Jadi kalau menurut saya, kalau integritas ini adalah sesuatu yang Pak Rafiq rasa perlu untuk berlanjut terus-menerus, pertahankan itu. Dan kalau di dalam pernikahan ini juga salah satu hal yang sudah dilakukan, ya berarti itu sebatas perjuangan dan kemampuan yang bisa Bapak lakukan. Tetap berbanggalah karena melakukan itu. Karena bisa jadi Bapak nggak melakukan itu, dan Bapak memilih untuk melakukan itu, maka berbanggalah. Begitu. Kira-kira bisa menjawab? Baik, terima kasih. Pertanyaannya kritis sekali ya Pak ya, Pak Zenabel ya. Iya. Mungkin saya akan memulai dari value itu sendiri ya. Kenapa
kenapa value itu sebetulnya menjadi penting? Karena seringkali kita membutuhkan semacam arahan untuk kita bisa bergerak. Dan value ini bisa integritas sebagai value, bisa juga hal yang lainnya, ya. Dan ini bermacam-macam setiap orang. Kenapa di sini saya bahas? Karena untuk kita bisa mempertahankan sebuah perilaku yang baik, maka kita perlu memiliki arahan yang baik. Itu sebabnya si value ini tentu harus memberikan dampak yang baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang di sekitar. Misal ketika seseorang value-nya adalah harga diri, ya, mempertahankan harga diri, ya boleh orang tersebut misalnya jadi akan menghindari untuk melakukan hal-hal yang bisa merendahkan dirinya, misal gitu ya. Tetapi di sisi yang lain, tiba-tiba karena dia punya value harga diri, ketika ada orang yang komentar yang dia tidak suka, terus dia jadi marah-marah karena dia merasa orang ini nyerang harga diri saya nih. Sedangkan value saya harga diri nih. Wah, berarti saya harus membela value saya nih, misalnya, akhirnya jadi berkonflik. Nah, berarti apakah value yang dipegang ini sudah seimbang? Belum tentu juga, gitu. Artinya value ini ada sebagai patokan, tetapi kita perlu menjaga ini untuk tidak memberikan dampak yang buruk ke diri kita sendiri maupun ke orang lain. Apakah berarti ini akan bisa berkonflik dengan orang lain? Bisa jadi, contohnya seperti tadi. Yang satu value-nya adalah misalnya relax, misalnya gitu ya. Jadi mungkin dia akan bercanda-bercanda dengan santai, sedangkan yang satunya value-nya adalah harga diri gitu. Jadi misalnya yang satunya defense, yang satunya santai misalnya. Jadi berkonflik, bisa jadi. Itu sebabnya even if kita sudah mempunyai value pun, kita juga tetap perlu memperhatikan value kita ini berdampak atau tidak nih. Ketika value ini berdampak, kayak misalnya tadi kan kalau menurut penelitian value power, value materialistis yang biasanya akan lebih rentan untuk mengalami korupsi gitu kan ya. Apakah value power-nya itu sebetulnya nggak tepat? Enggak juga. Nggak sepenuhnya itu buruk. Dalam arti boleh saya punya value di mana saya pengen jadi orang yang punya power atau punya status yang dipandang oleh orang lain misalnya. Boleh banget. Tetapi dalam kita menjalankan value-nya itu melanggar integritas juga apa tidak? Gitu. Ketika dalam menjalankan value-nya itu melanggar integritas, berarti ada yang tidak tepat di sini dan perlu kita olah lagi gitu. Kenapa value ini bukan value integritas yang saya fokuskan tadi ya, tapi ada value macam-macam. Karena orang membutuhkan sebuah pegangan lain, sehingga untuk kebanyakan orang value itu biasanya nggak cuma satu, tetapi lebih dari satu. Jadi misalnya ada orang yang value-nya integritas, disiplin, komitmen misalnya. Ada lagi yang value-nya adalah agama, keluarga, kerja keras misalnya. Boleh, value itu boleh lebih dari satu. Intinya pastikan sesuatu yang bisa memberikan arahan untuk kita berperilaku baik, poinnya itu. Kemudian tadi berhubungan dengan PUG, bahwa jadinya ada pertentangan ya. Di satu sisi butuh untuk kesetaraan gender, tapi di sisi lain kalau setara kan berarti harusnya semua sama gitu kan ya. Tetapi kok ada beberapa situasi yang tidak demikian. Kalau menurut saya ketika kita mau fokus di kesetaraan gender, ya maka semua harus sama. Gitu. Ada beberapa orang yang misalnya memilih untuk harusnya misalnya perempuan itu ditinggikan misalnya. Sehingga misalnya itu nggak dalam value saya setuju untuk perempuan misalnya bekerja misalnya gitu ya. Tetapi dalam kenyataannya mungkin kita juga perlu cek value kita ini bertentangan dengan situasi yang sedang dialami orang tersebut atau tidak gitu. Misalnya perempuan ini ternyata secara keluarga finansialnya tidak memungkinkan sehingga harus bekerja, misal contohnya ya. Jadi walaupun kita punya value, tapi kita juga harus respecting value-nya orang lain agar itu tidak berkonflik. Ya, saya paham bahwa ini PR-nya sebetulnya banyak ya. Bukan cuman kita dapetin value, tetapi
kita perlu memperhatikan value kita itu berdampak negatif atau tidak, bagaimana kita respecting value orang lain, ini menjadi sebuah PR yang besar. Itu sebabnya tadi saya bilang, pertanyaan Bapak bagus banget, karena nggak cuma mengupas hal yang di awal, tetapi kita bisa membahas ini secara lebih kritis sebetulnya. Kira-kira apakah bisa terjelaskan atau ada pertanyaan lagi, Bapak? Cukup jelas Mbak Tara, ya berarti kita memang harus respect value orang lain, dan kita mungkin juga bisa berdamai dengan value kita sendiri. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mbak Tara. Sama-sama, Bapak. Terima kasih Bapak Zinabel. Baik, berikutnya saya ingin membacakan pertanyaan pada kolom chat Zoom. Ini ada dari Bapak Andri Susanto, Direktorat Audit. Bagaimana membangkitkan kembali kepercayaan kepada pimpinan jika pernah dikecewakan karena tindakan yang mencederai integritas dalam bentuk kecurangan keputusan? Oke. Bagaimana membangun kembali kepercayaan kepada pimpinan ya? Ya, kalau tadi dari riset yang saya sempat paparkan, di mana pimpinan ini punya kecenderungan yang lebih rentan ya untuk bisa justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak berintegritas. Dan ketika ini terjadi, tentu mungkin akan jadi sangat menyakitkan atau tidak nyaman untuk misalnya bawahan-bawahannya atau karyawannya yang sudah berusaha keras untuk bisa menjaga integritas. Pada dasarnya sebetulnya perubahan pada seseorang baru akan terjadi ketika orang tersebut menyadari kesalahan yang dilakukan. Jadi kalau orang tersebut belum menyadari, kemungkinan kecil perubahan akan terjadi. Dan ketika perubahan tidak terjadi, tentu akan lebih sulit untuk membangun kepercayaan. Nah, mungkin ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, ya, tetapi ketika ada hal yang menurut kita itu tidak etis dan kita bertindak akan itu juga sebetulnya merupakan salah satu bentuk sikap integritas. Tidak mendiamkan sesuatu yang kita tahu bahwa itu tidak tepat, gitu. Untuk kita bisa kembali mempercayai seseorang, maka harus ada satu usaha yang mungkin bisa kita lakukan untuk sedikit menyadarkan orang tersebut, or even mungkin bukan sepenuhnya memperbaiki situasi, atau tetapi ada kontribusi yang bisa kita lakukan untuk kita bisa kembali membangun kepercayaan terhadap orang tersebut, gitu, dalam bentuk apapun. Dan ketika orang tersebut bisa menyadarinya dan bisa membuat perubahan, ya tentu akan lebih baik, karena ini akan lebih mudah untuk membangun kepercayaan. Kecuali jika ternyata orang tersebut pun mengetahui tetapi tidak berubah. Of course akan sulit membangun kepercayaan. Tetapi kalau menurut saya, ketika bertemu dengan situasi seperti ini, walaupun integritas itu diperjuangkan bersama, tetapi efek positifnya yang merasakan kita pribadi, gitu. Jadi mempertahankan integritas itu berarti kita sedang berjuang buat diri kita sendiri, dan efek baiknya itu kita yang akan merasakan. Makanya tadi saya berulang kali bilang, berbanggalah, berbanggalah. Karena memang ini sesuatu yang perlu kita apresiasi. Walaupun orang lain, even atasan kita sekalipun, ternyata belum bisa melakukan itu, dan kita sudah melakukan usaha untuk membuat keadaan lebih baik, mungkin belum berubah misalnya ya, atau belum bisa berubah. At least integritas itu kita pertahankan untuk kenyamanan kita sendiri, kebanggaan kita sendiri, dan mendapatkan reward untuk diri kita sendiri. Dari tadi sharingnya, mungkin saya mau memberikan apresiasi dulu, karena berbenturan dengan banyak hal itu pasti tidak mudah ya. Tetapi bertahan melakukan itu, saya setuju, layak diapresiasi. Untuk itu tadi sebabnya, makanya di slide saya tuliskan bahwa rewarding ethical behavior. Jadi bukan hanya perilaku yang salah yang mendapatkan punishment, tetapi justru perilaku yang benar itu perlu di-reward. Karena normalnya manusia itu
godaannya banyak gitu kan ya. Tadi kan secara otak kita pengennya melakukan hal yang menyenangkan terus-menerus gitu. Memang otak kita begitu gitu. Sehingga untuk kita bisa bertahan mengikuti aturan bukan hal yang mudah. Dan kita baru akan bisa termotivasi mempertahankan kebaikan kalau kebaikan kita juga diapresiasi. Ya. Paling tidak mendapatkan apresiasi dari lingkungan, atasan, institusi, itu akan bisa mempertahankan hal baik. Jadi menurut saya, memperjuangkan integritas secara bersama-sama juga sama-sama harus dimulai dari mulai mengapresiasi hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Begitu. Ya, terima kasih Bapak Juanda Kausar atas sharing pengalamannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bu Tara pada kolom chat. Izin tanya, mungkin value ini dari Bapak Heri. Izin tanya, mungkin value saya adalah salah satunya integritas. Namun ketika berhadapan dengan salah satu institusi yang dalam mindset saya nggak ada gunanya jujur kalau ke institusi tersebut. Karena pasti nggak diluluskan atau diurus kalau tidak pakai uang. Jadi buang-buang tenaga dan pikiran. Rasanya saya prefer untuk mengorbankan integritas tersebut. Karena berdasar pengalaman pribadi berkali-kali demikian. Mohon tanggapan dan masukannya terkait hal ini, Bu Tara. Terima kasih. Ya, ini saya rasa ini sebuah situasi yang dialami oleh banyak orang ya. Maksudnya kita pengen berintegritas, tapi contohnya tadi kan untuk SIM dan segala macam gitu ya. Belum kalau kita ketangkep di jalan misalnya gitu kan. Pengen banget mempertahankan integritas, tapi kalau kita mempertahankan integritas kok rasanya kita malah bertemu dengan konsekuensi yang jadinya sangat nggak nyaman sih buat kita. Dan ini membuat kita jadinya mempertimbangkan ulang nih. Ini yang mana yang harus saya duluin nih? Haruskah saya kalahkan integritas saya gitu ya? Cuman integritas itu sifatnya seperti kayak kita membangun otot. Ya, kalau kita pengen punya otot gitu, kan olahraga angkat beban, kita lakuin sehari 2 hari, terus 3 hari kita berhenti olahraga, lakuin lagi sehari, seminggu kemudian kita baru olahraga, si otot itu tidak terbentuk gitu. Membangun integritas itu seperti membangun otot yang memang perlu dilakukan secara konsisten. Nah, tetapi ya dilakukan terus-menerus gitu, dilakukan secara konsisten sehingga di situ nanti akan biasanya akan memperkuat integritas kita. Tetapi biasanya sama kayak kalau kita analoginya kayak kalau kita diet ya. Kita bertahan gak makan nasi, sekali jebol tuh biasanya ya udahlah, udah jebol ini gitu, udah makan nasi. Kadung lah sekalian aja saya makan nasi. Nah, kecenderungan itu ada gitu. Jadi walaupun ini sesuatu yang berat banget, tetapi kalau value integritas kita adalah value yang bagus, karena menurut saya ini value yang bagus banget, sehingga ini sesuatu yang sangat baik banget untuk bisa dipertahankan. Walaupun untuk mempertahankan ini perjuangannya besar banget gitu. Jadi mungkin setiap ketemu keadaan seperti itu dan mulai menyerah nih akan integritasnya gitu, akan value-nya, mungkin kita juga bisa mempertimbangkan lagi. Value ini penting nggak buat saya? Seandainya saya melanggar value ini, how do I feel? Saya bakal merasa apa nih? Apakah saya akan merasa baik? Apakah saya akan merasa membuat saya lebih bahagia? Kalau jawabannya tidak, berarti value itu tetap menjadi value utama kita. Dan sebisa mungkin tetap kita pertahankan. Begitu. Silahkan Bu Tara. Ya. Mungkin closing statement saya sesuatu yang tadi sudah saya share aja di slide ya. Intinya adalah untuk bisa menjaga integritas, kita semua berperan. Integritas itu bukan sesuatu yang kita sifatnya tunjuk-tunjukkan. Karena dia tidak berintegritas, maka saya juga nggak harus integritas misalnya. Integritas itu milik diri kita sendiri, itu sebabnya kita semua berperan dan ini merupakan tanggung jawab kita untuk kita bisa mempertahankan ini. Dan kalau masing-masing dari kita mempertahankan integritas, maka akan menjadi sebuah culture baru di dalam institusi kita, sebuah culture yang lebih
positif, bersih, berintegritas, yang dimana ini menjadi tujuan semua orang gitu. Sehingga untuk bisa mendapatkan sebuah institusi yang berintegritas, maka masing-masing dari kita mungkin bisa memulai dengan diri sendiri, diperkuat dengan institusi, sehingga apa yang kita inginkan, cita-cita menjadi sebuah institusi yang bersih bisa terwujud.